Alhamdulillah, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati instruktur tamu kelas menulis daring sesi malam hari ini dengan materi teknik videografi jurnalistik bersama Mas Muhammad Khariris. Ya, saya mau menyapa instruktur tamu kita dulu. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Malam Mas Khariris. Apa suara saya dengar? Narasumber kita sudah hadir ya, teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam Mas Muhammad Khariris. Videonya, suaranya tidak terdengar, Mas. Assalamualaikum, selamat malam Mas Muhammad Khariris. Masih sedang proses link ke on kan audio kayaknya, Bang. Ya, sepertinya ya. Tapi beliau membuka video ya? Iya, ada. Ya. Coba saya sapa kembali. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Mas Khariris, Muhammad Khariris. Assalamualaikum Mas. Halo Mas, selamat malam. Mas Muhammad Khariris, barangkali tidak pakai headsetnya. Halo Mas. Nanti dibantu Kak Fatati untuk menjapri Mas Khariris. Sepertinya suara beliau tidak mikrofonnya karena halo, selamat malam Mas Muhammad Khariris. Ya Mas. Ya. Bisa didengar. Oh iya, baik. Apa kabar Mas, sehat ya? Alhamdulillah Mas. Kalau jam segini jam-jam kritis. Jam-jam deadline. Iya, betul. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kelas menulis daring, Mas. Kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga nanti tidak terganggu juga deadline Mas Khariris. Baik teman-teman sekalian, malam hari ini seperti saya sampaikan tadi bahwa materi kita adalah teknik videografi jurnalistik. Seperti kita ketahui bersama bahwa konten-konten video, ya gambar pada era disrupsi digital hari ini menempati posisi yang sangat strategis, khususnya bagi para penulis, ya, bagi para penulis yang ingin membagikan kegiatan-kegiatan mereka ataupun karya-karya mereka dalam bentuk karya digital. Nah, videografi bisa menjadi salah satu alternatif untuk berkarya. Walaupun secara khusus kelas menulis daring fokus pada tulis menulis ya, tapi walaupun demikian videografi tidak lepas juga dari bahan-bahan kepenulisan untuk menguatkan konten video yang akan dibagikan. Nah, dalam hal ini adalah videografi jurnalistik. Nah, seperti apa kiat membuat videografi jurnalistik sehingga bisa mendapatkan respon yang positif bagi pembaca, bisa mengangkat si kreatornya dalam hal eksistensinya sebagai penulis, sebagai videografer, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita telah mengundang instruktur tamu, Mas Muhammad Khariris, jurnalis Jawa Pos Radar Mojokerto. Saya izin membacakan profil singkat beliau. Nama Muhammad Khariris, tempat tanggal lahir Mojokerto 20 September 1981, berdomisili di Prajurit Kulon Kota Mojokerto, kemudian profesi sebagai wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto, job desk divisi medsos dan online Jawa Pos Radar Mojokerto. Kemudian aktif di organisasi PWI Mojokerto bidang organisasi, beberapa penghargaan beliau raih diantaranya penghargaan liputan khusus terbaik
2009 versi Jawa Pos, kemudian jurnalis terproduktif Jawa Pos Radar Mojokerto pada tahun 2022, dan lebih kurang 15 tahun bekerja di harian Jawa Pos. Punya moto, berkaryalah mesti satu kata. Nah, luar biasa ya. Mas Khariris, lebih kurang barangkali 30 menit ke depan materinya disampaikan. Nanti silakan dibagikan slide. Kita kelas menulis daring akan menyimak, dan nanti setelah penyampaian materi akan kita buka sesi tanya jawab kepada instruktur tamu. Waktu, layar, dan tempat kami berikan kepada Mas Muhammad Khariris. Dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Subha, dan terima kasih teman-teman peserta. Saya melihatnya bahwa ini banyak senior-senior saya. Kayaknya saya merasa kurang pantas untuk mengisi narasumber tamu begitu. Ya, saya pikir kita konteksnya adalah sama-sama belajar. Saya mungkin juga akan banyak belajar dari jenengan semua, dan kita sharing aja. Yang penting bahwa konteksnya tetap kita pahami bersama dan kita belajar bersama. Saya pikir konteks jurnalistik itu sebuah karya seni yang kemudian akan sangat dinamis. Termasuk di Jawa Pos Radar Mojokerto ini, mohon Mas, para peserta yang lain, saya mengkontekskan bahwa divisi media sosial dan online ini bisa dibilang masih usia jagung di Jawa Pos Radar Group ya. Artinya di semua Jawa Pos Radar itu masih sedang membangun infrastruktur media sosial. Karena kalau ngomong konteks mungkin panjenengan semua sudah tahu bahwa sekarang masyarakat itu lebih percaya dengan media sosial daripada karya jurnalistik yang itu terverifikasi dan sudah melalui proses karya jurnalistik daripada di media sosial. Makanya di setiap pelatihan saya dan teman-teman peserta selalu sepakat kalau misalkan kita memakai kalimat jurnalisme konten kreator. Kenapa demikian? Bahwa di konteksnya berbeda dengan televisi, bahwa kalau kemudian konteksnya adalah akun pribadi di media sosial platform manapun, yang mengendalikan adalah diri sendiri. Yang mengendalikan adalah konteks yang itu dikonsep, bisa dikonsep sendiri, bisa diproduksi sendiri, bisa dipublish sendiri. Artinya bahwa jurnalisme konten kreator itu tidak meninggalkan verifikasi dan karya jurnalistik. Karena kalau misalkan di Jawa Pos Radar Mojokerto yang kemudian kontennya adalah konten news, maka kita akan memakai konten news yang kemudian tidak bisa menaikkan dengan konten kreator. Makanya bagaimana kemudian penonton, pembaca, dan masyarakat khususnya di kalangan milenial itu bisa mendapatkan informasi yang menurut mereka itu pas begitu. Jadi porsinya kalau masak soto atau nyambel begitu ibu-ibu, itu ada terasi, ada garam, ada cabai dan sebagainya, yang kemudian itu diproses di dapur redaksi yang akan kita sajikan. Makanya kalau misalkan kita mengacu ke 10 tahun yang lalu itu sebenarnya Amerika dan Cina itu sudah terserang hoax, yang kemudian Cina juga, dan kita baru kemarin yang mungkin kalau kita paham bahwa hoax itu tersebar ketika dalam konteks pemilihan presiden, yang ada black campaign yang itu sangat efektif untuk menyerang seseorang atau menjatuhkan nama seseorang. Dan akun itu bisa pakai akun potong, bla 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 dan sebagainya. Makanya kalau karya jurnalistik adalah karya yang tidak bisa dinaifkan. Karena kalau ngomong naungan undang-undang pers dan sebagainya itu sekarang ada banyak, termasuk cyber, Mas. Cyber itu kan di online. Di online yang kemudian itu kecepatan dan kemudian verifikasi datanya, kemudian proses bagaimana memproduksi karya jurnalistik itu kan lebih cepat daripada cetak. Nah, kebetulan saya bawa koran ini. Nah, ini produk kita, ini yang Jawa Pos dan ini yang karya kita. Nah, ini karya kita. Ini 12 halaman setiap hari, yang kemudian bagaimana sih tantangan, pertanyaannya bagaimana tantangan media cetak dengan media
online dan medsos. Ya kita harus memahami itu. Nggak mungkin kemudian kita harus melawan arus, akan tergerus dengan sendirinya. Makanya bagaimana koran ini di Jawa Pos Radar Mojokerto menjadi kapal induk yang itu harus diamankan oleh kapal-kapal yang skoci di bawahnya, yaitu platform. Platform apa? Platform media sosial, termasuk di websitenya di online, begitu. Jadi kalau mohon maaf tadi sempat operatornya jenengan aja. Nah, ini saya mohon maaf banget karena barusan proses editing videonya selesai, dan proses editing video selesai ketika kita mencoba menggabungkan karya jurnalistik antara koran dan video, maka karya videonya kita tayangkan dulu, link videonya di YouTube atau di medsos, kemudian kita barcode di koran. Nah, itu yang kemudian bagaimana orang bisa mengakses. Karena pembacanya begini, Mas, pembaca koran itu sudah sangat jauh. Artinya sangat jauh adalah ada batas usia juga. Ada batas usia dan kemudian penikmatnya juga ada batas usia. Koran itu kan sekarang menjadi media yang sangat mahal. Untuk membaca informasi, untuk membaca informasi aja, beli Jawa Pos dan di dalamnya ada Jawa Pos Radar Mojokerto itu harganya 6.000 sekarang. Nah, sekarang tinggal klik aja, kita sudah dapat apapun di sana. Dengan handphone itu sudah kita dapat apapun. Kita bisa mencari apapun, dan itu yang kemudian sangat membahayakan bagi dunia jurnalistik. Nah, bahayanya di mana? Bahayanya satu, kalau kemudian kita tidak bisa mengimbangi bagaimana mentransformasi sebuah informasi yang dalam bentuk berita, itu tanpa melalui proses konten-konten yang kemudian sekarang disenangi oleh pembaca milenial. Pembaca milenial itu sekarang saya agak bingung ya. Milenial itu apakah mulai dari usia yang 15 tahun sampai kemudian 30 tahun atau 20 tahun? Karena apa? Anak saya sendiri yang kemudian, ya anak kita yang kemudian pegangnya handphone dan informasinya sudah nggak karu-karuan. Nah, yang milenial itu yang mana gitu loh? Generasinya atau kemudian usianya? Saya pikir generasinya, bahwa generasi sekarang sudah generasi handphone. Setiap hari, Mas, setiap hari korannya ada di rumah saya, tapi tidak pernah satupun kemudian disentuh oleh anak saya sendiri. Saya mencontohkan itu kan gitu loh. Jadi ini fakta, realitas bahwa kita harus mengimbangi konten kreator. Tapi bagaimana kemudian mentransformasi sebuah karya jurnalistik akan kita padukan dengan jurnalisme konten kreator. Saya pikir itu, Mas, sebagai pembuka. Artinya bahwa soal teknis pengambilan video, soal teknis bagaimana pakai aplikasi apapun sekarang sudah sangat banyak, mulai ada Premiere, mulai sampai kemudian ada Filmora, sampai kemudian Subtit, sampai kemudian ada namanya KineMaster. Itu tergantung teman-teman, tergantung dari user atau tergantung dari konten kreator sendiri. Cuman konten kreator itu kelemahannya adalah bagaimana mereka itu tidak bisa mentransformasi, menerjemahkan sebuah karya jurnalistik. Contoh kecil misalkan mengcaption kan, caption ala kekinian, bukan caption karya jurnalistik. Itu. Yang kedua adalah ngomong data. Mereka tidak akan menggali data sedalam seperti yang teman-teman media lakukan. Tidak akan mungkin melakukan itu. Yang dilakukan adalah bagaimana yang melihat tontonan saya, karya kita di jurnalistik, di media sosial, kemudian di YouTube dan sebagainya, platform apapun, mereka nikmat, mereka enjoy, tapi tanpa mendapatkan sesuatu yang itu sangat berharga. Apa? Ya informasi dan data. Tapi kalau di dunia konten kreator, kalau itu misalkan contoh kecil, ada akun yang kontennya itu khusus untuk kuliner dan wisata atau jalan-jalan atau bentuknya yang kemudian lifestyle mungkin begitu ya. Tapi tidak ada konteks yang kemudian itu ada memasukkan data, misalkan taruhlah di Kota Mojokerto atau di Kabupaten Mojokerto. Mereka mengambil konten karya kreator yang kemudian itu menyampaikan informasi melalui media sosial, tapi tidak disusupi sebuah karya jurnalistik. Nah, ini yang membedakan antara media sosial dan karya jurnalistik. Makanya saya sangat kekeh ketika misalkan kita harus ngapain, Jawa Pos Radar Mojokerto harus ngapain, Radar Mojokerto tetap harus itu, harus ruhnya adalah tetap koran, tapi media sosial dan online itu menjadi skoci. Bagaimana proses eksekusinya? Ya, teman-teman yang ada di lapangan, misalkan wartawan harus mendahului informasi yang kemudian itu tidak lebih dari 5 wajah Tuhan. Nah, di korannya kita baru terbitnya besok, maka itu harus depth news. Artinya depth news adalah mengambil angle dari sisi yang lain. Nah,
kita akan mendapatkan trust dari pembaca atau penonton ketika menyajikan atau menayangkan atau bahkan memposting sebuah karya jurnalistik yang itu datanya sangat layak. Jadi datanya sangat layak adalah tidak lebih dari 5W 1H. Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Tantangan kita cukup banyak, ya cuman saya tidak akan melihat bahwa konteks tantangan kita apa, ya akan kita hanya berbagi nanti seperti apa mungkin seperti apa jurnalisme sekarang, jurnalisme yang notabene tidak bisa kita naifkan dengan media sosial itu seperti apa. Saya akan sharing bersama panjenengan semua, nanti juga mungkin bisa ada saran masukan kepada saya. Baliknya begitu, Mas. Jadi bukan kemudian saya harus menjadi narasumber, enggak. Saya pikir kualat nanti kalau misalkan saya dianggap narasumber atau apa ya, tamu yang kemudian harus dispesialkan, enggak. Saya pikir nanti sama-sama bisa menjadi narasumber. Dan memang tidak dinaifkan kalau misalkan media sosial kita itu harus bisa dikatakan terlambat. Terlambat itu dalam arti bahwa kita masih harus mempertahankan koran ini sebagai sebuah nahkoda besar, sebuah kapal besar yang itu harus menjadi paling depan. Cuman kita juga harus mengedepankan media-media yang lain, termasuk di online. Di online kita, Mas, online kita itu tidak bisa berdiri sendiri kalau di Jawa Post Group itu. Kita tidak bisa berdiri sendiri dalam arti kita harus ke direct. Websitenya kita harus ke direct dan apa namanya, kalau misalkan itu bisa diambil sama Jawa Post Group, maka bisa kita saling bertukar dengan sesama radar, bahkan mungkin jawapos.com. Kalau di Jawa Post itu namanya jawapos.com. Kalau website kita namanya radarmojokerto.jawapos.com. Jadi itu tidak bisa lepas sendiri. Meskipun kadang-kadang kita pakai WordPress atau Laravel yang kemudian pernah kita pakai itu. Dan memang Jawa Post sekarang juga sudah membangun sebuah televisi, bukan televisi yang lama, televisi Jawa Post TV digital. Jadi bisa diakses di website, kemudian bisa diakses di TV-TV yang TV non analog atau sekarang sudah merambah pada digital. Cuman memang kita masih belum merata proses penayangan. Ada di beberapa titik yang kemudian masih terus diselesaikan ngomong perizinan dari TV digital itu. Nah, kalau di radar memang memanfaatkan media sosial termasuk di YouTube. Media sosial kita ya kita manfaatkan, tidak ada di Instagram. Kemudian Instagram itu kita memakai pada konteks karya video yang itu nuansa jurnalistiknya hanya kita pakai durasi antara 1 menit sampai 2-3 menit. Tapi kalau YouTube ini kita banyak program, Mas. YouTube banyak program, termasuk program news, kemudian ada program kuliner, ada program sejarah, ada program Majapahit, dan yang terbaru adalah program misteri. Nah, ini lucu gitu loh. Ketika kita menayangkan sebuah program misteri, maka penontonnya banyak. Tapi kalau news penontonnya sedikit. Nah, ini algoritma kita masih belum menemukan sebuah ritme. Padahal ngomong konteks lokal itu di pusat, teman-teman di Jakarta maupun di kota-kota besar seperti Surabaya, mereka selalu menunggu berita-berita yang lokal yang bisa ditarik ke nasional. Misalkan kita nih di Mojokerto, ini kan apa yang kemudian bisa kita angkat? Ya Mojopahit. Nah, Mojopahit inilah yang kemudian sangat menjual. Makanya kita garap dari sisi korannya, kita garap dari sisi konten kreator, baik itu di platform medsos maupun di YouTube-nya. Nah, di online-nya tetap akan kemudian kita target menjadi yang terdepan sebelum tayang di koran atau tayang di YouTube. Nah, prosesnya memang karena divisi baru, Mas, jadi kalau saya bisa dikatakan tunggal. Jadi bisa dikatakan tunggal itu dalam arti ya saya harus mengambil gambar sendiri, harus wawancara sendiri, harus membuat naskah sendiri, harus ngedit sendiri, bahkan harus publish sendiri. Karena teman-teman itu semua terfokus di redaksi dan divisi baru saya sendiri, meskipun kita harus dibantu oleh teman-teman yang lain. Artinya di Radar Mojokerto itu mungkin ada juga beberapa radar yang kemudian harus memanfaatkan SDM dengan
job desk yang ganda. Kalau malam ini habis maghrib mereka harus ke proses koran. Kalau kemudian masih pagi atau sampai sore, itu mereka bisa membackup saya dari sisi video. Ini barusan tadi ada event misalkan, event kebetulan di divisi di Radar Mojokerto juga ada divisi event dan pengembangan bisnis. Nah, event kita hampir setiap bulan minimal 1 kali, bahkan sampai 2 kali. Nah, tugas di digital itu adalah mendokumentasikan dan memberitakan dari sisi online maupun di video. Kalau di video YouTube, maka kita proyeksikan misalkan kalau semi news begitu 3 menit sampai 4 menit. Kalau kemudian di teaser atau bahasanya durasi dengan waktu 30 detik sampai 1 menit itu di medsos. Jadi di online-nya misalkan satu event, misalkan hari ini eventnya adalah lukisan yang melibatkan beberapa maestro lukis seperti Mas Dibyo dan beberapa seniman seni rupa yang itu juga ada dari Surabaya sampai Jakarta dan Jogja. Itu kita minimal kita bisa mengangkat 3 news di website. Tapi kalau video mungkin jadi 2. Nah, itu prosesnya nanti kita bisa saling backup. Backup dalam arti di proses pengambilan gambar. Di proses pengambilan gambar itu bisa dilakukan 3 orang, bisa 2 orang. Tapi di proses editing, saya sendiri yang mengedit itu. Makanya tadi sempat saya diminta bagaimana kalau di operator, mohon maaf saya barusan selesai ngedit video. Makanya terus akhirnya sekarang harus belajar bareng kali jenengan semua. Saya pikir itu Mas sebagai pengantar. Ya kondisi di Japos Radar Mojokerto dan eksistensi kita antara koran dan media sosial termasuk di online. Begitu Mas Subhan. Ya, baik. Terima kasih Mas Korelis. Menarik ya, bahwa jurnalisme konten kreator tadi bahasanya. Saya kira ini adalah sebuah ilmu baru di era digital hari ini ketika para jurnalis, wartawan, bahkan penulis-penulis hari ini ya harus memahami konsep ini gitu ya. Dan tadi juga Mas Korelis menceritakan bagaimana beliau bekerja teman-teman bekerja tunggal untuk melakukan liputan, kemudian editing video, menangani medsos dan lain sebagainya. Ini butuh keilmuan khusus dan kemampuan ganda ini, luar biasa ini. Nah, terkait dengan jurnalisme konten kreator nih Mas, sedikit sebelum kita masuk ke topik diskusi dengan ke bagian diskusi dengan teman-teman, mekanisme kerjanya sendiri untuk pemula bagaimana Mas? Karena kita kebetulan di kelas menulis daring ini banyak pemula ya. Nah, apakah tetap memasukkan unsur 5W1H tadi dari kerja jurnalistik atau bebas saja seperti apa yang sudah kita lihat hari ini di media sosial kita begitu. Nah, bagaimana Mas? Ya, Mas Subhan. Ini seperti yang saya alami sekarang bahwa kita pure konten kreator, maka ya harus bersiap kalau bisa disebut bukan seorang jurnalistik. Kan begitu. Ya, panjenengan hanya sebagai konten kreator tapi bukan seorang jurnalis, kan begitu. Tapi kalau kemudian konsep video, saya pikir konsepnya bebas kan gitu loh. Kalau konsep bebas itu kan ini tidak berbicara news ya, ini berbicara konten kreator ya. Itu bebas. Yang penting bagaimana seperti yang saya sampaikan bahwa kalau konten kita konten kuliner, konten kita konten jalan-jalan, konten kita konten informatif atau konten kita memang khusus sudah spesifik memasak begitu kan. Ya bebas-bebas saja. Toh sekarang cerdas-cerdas begitu loh, anak-anak konten kreator sangat cerdas-cerdas. Tapi sajian mereka memang tidak bisa dinaifkan. Kenapa? Karena mereka juga banyak ditonton banyak orang gitu. Ditonton banyak orang. Kadang-kadang kita yang sebagai posisi persentasenya di media koran misalkan atau website itu hanya 35% loh. Medsos itu kan sekitar 70% orang melihat medsos. Di bawahnya adalah televisi. Televisi di posisi sekitar 20%. Yang kemudian di bawahnya masih ada harus dibagi 10% itu untuk
untuk apa namanya koran, untuk majalah, yang lain-lain ya mengikuti seperti online. Nah ini kan menjadi naif juga kalau kemudian kita tidak smart. Pertanyaannya kenapa harus kita seperti apa? Bebas saja. Makanya yang harus kita cari adalah apakah itu karya jurnalistik atau itu menjadi konten kreator kan gitu. Kalau konten kreator saya pikir bebas. Tapi kalau karya jurnalistik kan ada SOP bahasanya, ada standar operasionalnya kan harus ada gitu loh. Misalkan sekarang teman-teman di country, saya bicara country karena setiap hari saya ketemu dengan teman-teman country, kontributornya televisi. Teman saya kontributornya televisi itu ada Trans, ada Kompas, ada Metro, ada banyak TV-TV nasional. Nah, saya lebih banyak pada teman-teman Kompas dan teman-teman Metro TV termasuk Trans. Saya sering sharing dengan mereka. Harus kita ngapain kalau misalkan kita baru lahir dan itu harus disajikan ke penonton atau ke pembaca setia kita. Ya mereka bilang asal satu kalau misalkan harus konteks video. Proses nolnya itu harus mengambil gambar yang tenang. Bisa. Mereka sekarang itu nggak pakai handycam loh mas. Nggak pakai harus mirrorless, nggak pakai DSLR enggak. Teman-teman country di daerah cukup handphone. Saya pikir kalau misalkan teman-teman country atau teman-teman wartawan televisi pakai handphone, saya pikir masyarakat kita atau anak-anak kita atau teman-teman milenial semua bisa pakai handphone. Cuman caranya adalah ketika pengambilan gambar ini harus hati-hati adalah gambar itu harus tenang kan begitu. Misalkan kita ini liputan kejadian kecelakaan begitu, kita kalau bukan ada basic media, mereka akan mengambil dengan gambar panning begini loh, Pak. Wes, enggak karu-karuan, pokoknya seolah kan gitu, kadang pakai potret kan begitu ya. Makanya di TV-TV itu ketika misalkan teman-teman wartawan atau kontributornya televisi itu terlambat ke TKP, mereka akan mencari gambar-gambar amatir itu dan itu rata-rata potret berdiri begini, bukan landscape. Sementara sekarang semua full HD kan begitu kan, di TV full HD dan itu harus landscape begitu. Nah, panjenengan semua pasti banyak mengetahui itu. TV kejadian bla misalkan, atau taruhlah kecelakaan mungkin awal bulan lalu ya. Panjenengan semua pernah mendengar ada bus pariwisata mengalami kecelakaan di Tolosumu, Surabaya Mojokerto, yang itu menewaskan 16 orang. Masih ingat nggih? Nah, ketika kita terlambat ke TKP, maka yang paling dahulu siapa? Masyarakat, pengendara. Mereka akan mengambil semampu mungkin. Misalkan dari mobil, ya sambil jalan begini, dan itu posisi potret. Sementara teman-teman baru mendengar misalkan 12 menit atau 20 menit atau bahkan 2 jam baru mendengar, atau belum lagi akses jalan yang kita harus menempuh ke TKP, itu nggak mungkin gitu deh. Nggak mungkin. Makanya yang diambil gambarnya adalah gambar potret, gambar-gambar yang amatir gitu loh. Nah, kita kalau misalkan sama saya juga pemula sebenarnya, harus mengambil gambar seperti apa, harus tenang. Jadi ada durasi, taruhlah misalkan panjenengan kan di masing-masing ruangan nih, panjenengan di masing-masing ruangan bisa membayangkan ketika berada di jalan dan ada terjadi kecelakaan begitu ya. Dan insting teman-teman media, teman-teman jurnalis, insting medianya pasti akan turun. Pasti akan turun, apalagi misalkan maaf banyak korban begitu, melibatkan bis sumber kencono atau dengan truk misalkan. Korbannya banyak, pasti akan turun. Dan itu akan menyelamat gambar. Bayangkan bagaimana kemudian banyak korban dan kondisinya seperti di jalan begitu, hancur semua. Apa yang kita lakukan? Pasti akan menyelamatkan gambar yang itu semampu kita, asalkan landscape. Nah, kalau teman-teman media, basicnya adalah dia akan mengambil dari sisi, kalau misalkan ini agak terlambat di TKP misalkan, mereka akan mengambil dari sisi long. Misalkan bisa dibayangkan titik kecelakaannya itu 10 meter dari kita. Kita ambil long dulu. Long misalkan kita kunci di handphone masing-masing jenengan itu kan ada lock gitu, biar nggak tremor. Nah, biar membuat tremor, ya. Kalau teman-teman biasanya kan ada kadang gambarnya begini, kadang itu biar nggak tremor, kita kunci dulu. Kemudian kita mendekat lagi dengan jarak yang sekitar 3 meter dari titik, itu namanya medium. Bisa 5 sampai 6 detik atau bahkan 7 detik. Kenapa kemudian ada asumsi 5 sampai 7 detik? Ketika kita mengambil gambar,
itu di proses editingnya baru tahu. Oh, gambar yang di depan ini agak tremor. Oh, gambar yang di belakang ini tenang. Atau gambar di tengah ini ada backlight-nya begitu. Nah, itu antisipasi aja. Kemudian langkah berikutnya adalah zoom. Zoom itu kita mendekat, bukan kemudian kita meng-zoom begini, enggak. Tapi kita mendekat karena kapasitas masing-masing handphone resolusinya berbeda. Nah, kita mendekat. Karena kalau tidak mendekat maka kita tidak bisa membawa penonton saat editing. Penonton itu akan melihat ini kejadian apa sih? Lah, longnya tadi. Baru kemudian kita medium. Lah di medium itu kemudian kita zoom. Nah, seperti itu proses-proses mekanismenya. Jadi itu angle-angle awal yang kemudian kita jangan sampai kehilangan momen. Nah, kemudian ketika misalkan itu ada proses evakuasi, ya proses evakuasinya sama. Kalau kita nggak bisa dari jarak jauh, ya kita harus mendekat. Itu momentum, momen yang kita tidak bisa mengulang. Kecuali konten kreator. Anggap nih ada wedding, begitu kan? Wedding itu ambil take gambar pertama, mereka kurang sempurna, maka bisa diulang. Bahkan diulang sampai 3-4 kali. Tapi bagaimana kalau misalnya evakuasi kecelakaan? Nggak mungkin kan, begitu korban ditaruh ambulan, mas tolong, saya turunkan lagi korbannya, kan nggak mungkin. Nah itu, jadi kita ngambil semaksimal mungkin, dan posisi kita kalau misalkan itu mobil itu ada hal-hal tertentu. Mobil itu ketika, satu, itu kita harus mengejar orang yang sedang berjalan. Orang yang sedang berjalan itu membopong atau menyelamatkan seseorang dalam kecelakaan itu untuk ditaruh dalam mobil, jaraknya mobil antara 5 meter dari titik kecelakaan. Maka kita harus mengikuti. Gambarnya harus mengikuti. Nah, kita harus bisa membayangkan bahwa kenapa sih teman-teman bisa segitunya, karena mereka merasa bahwa saya bukan hanya sebagai jurnalis, bukan hanya sebagai kameramen, bukan hanya sebagai kontributor, tapi sebagai penonton. Nah, kita ajak dari kemasan video itu, kita ajak di sana. Nah, itu proses-proses awal yang kemudian harus diselamatkan dulu gambarnya. Gambar-gambar ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh teman-teman konten kreator. Bedanya di sana, Mas. Jadi by detik lah, kalau saya bilang itu by detik. Kecuali kalau liputan yang soft news begitu, atau kalau bahasa korannya features, yang itu liputan ringan yang notabene bukan strike news. Kalau kecelakaan itu kan strike news, tapi kalau soft news itu tempatnya ada, lokasinya ada, orangnya bisa dikondisikan dan sebagainya. Tapi kalau kecelakaan enggak. Insiden lain misalkan taruhlah ada bencana banjir yang kemudian kita harus ke TKP dan itu ada momen penting. Momen pentingnya apa? Seorang relawan menyelamatkan seorang nenek dari rumahnya yang mungkin banjirnya sampai 2 meter, dia harus diselamatkan dan dipopong. Itulah momen-momen penting, momen-momen yang kita nggak bisa menghindari momen itu dan tidak bisa mengulang. Nah ini yang sangat dinanti oleh penonton. Kemudian contoh lagi ini wabah PMK di ternak sapi kan masih booming nih, masih terjadi, termasuk di Mojokerto. Nah kalau kita punya gambar sapi yang itu tergeletak dan itu nafasnya tersengal-sengal itu gambar bagus itu. Tidak semua dimiliki. Bahkan wartawan yang lain kalau tidak punya momen kayak gitu nggak akan dapat gambar-gambar itu. Itu gambar penting. Karena apa? Kita sudah menayangkan itu dan ada teman kita yang juga membantu. Itu fotografer namanya Mas Sofan. Dia membantu. Dia mendapatkan momen itu dan di YouTube kita dilihat oleh 170.000 orang di momen itu. 170.000 orang di YouTube kita, di Radar Mojokerto Channel. Itu kita momen itu yang sangat dinanti oleh penonton. Dan proses editingnya adalah momen kita menaruh proses editing, misalkan editing itu di handphone atau dimanapun lah. Baik itu di Adobe Premiere, kalau misalkan news, saya pikir teman-teman news itu jarang Mas pakai Adobe Premiere. Jarang sekali. Mereka pakai aplikasi-aplikasi yang biasa. Kalau dulu saya pakai Adobe Premiere. Lah karena kita Adobe Premiere berat kan. Kadang-kadang kita harus dikejar deadline, barcode-nya ditunggu teman-teman koran, ya kita pakai Filmora. Kalau
kita di luar kantor, kita biasanya pakai KineMaster, atau misalkan teman-teman bisa pakai VN. VN itu awam, dan itu sudah bisa didapat dimanapun. Dan jarang sekali kita pakai CapCut. Yang CapCut itu kan konten kreator itu yang durasi 30 detikan itu, yang apa namanya, kalau dulu kita sering melihat video di medsos yang jedak-jeduk itu loh Mas. Nah, jedak-jeduk itu yang dipakai konten kreator. Banyak aplikasi yang kita sebenarnya kita mau pakai apa, terserah banyak aplikasi, dan cukup dengan handphone ini. Saya itu ada kamera Mas, Sony NX100 itu, kemudian ada mirrorless, tapi nggak efektif ketika di lapangan. Cuman masalahnya sekarang masyarakat itu kadang-kadang melihat sampai itu wartawan Mas, masuk pakai handphone. Nah itu kadang-kadang tidak tahu, tapi ya kita nggak ngapa-ngapain ya, nggak masalah mereka menganggap gitu. Tapi kan di kantor masing-masing, anggaplah Kompas dan Metro misalkan, yang itu notabene ini TV berita. Saya nggak melihat mereka pakai handycam, mereka pakai handphone. Sama, dan setelah liputan bareng ya bisa kita belajar bareng atau diskusi bareng. Toh hasilnya sama, gitu loh. Termasuk ketika misalkan kembali ke kecelakaan kemarin, kecelakaan di Sumo itu kita taruhlah misalkan kita terlambat di TKP. Nah, 13 meninggal pertama pasca kecelakaan itu semua di RSUD Kota Mojokerto jenazahnya, dan mereka itu sibuk dengan cari data masing-masing. Tapi bagaimana dengan konten kreator atau orang yang hanya melihat, mengabadikan seret kemudian diupload? Mereka nggak akan tanya itu siapa korbannya, nggak mungkin bisa menembus ke sana. Mereka hanya memviralkan aja gitu loh, memviralkan, dan itu kadang-kadang kita juga terima kasih pada medsos atau orang-orang yang sadar dengan itu, karena akses informasi kita sekarang sama dulu berbeda. Kita juga hampir 50%, 60% informasi dari medsos yang kejadian, yang peristiwa. Tapi kalau misalkan yang mungkin ada rubrikasi pemerintahan, politik, hukum kriminal yang itu tidak di di pengadilan misalkan, atau di kejaksaan, atau di dalam kantor kepolisian, mereka nggak bisa nembus. Ya hanya di tempat-tempat umum aja yang mereka bisa nembus itu, dan durasinya hanya kadang maksimal 1 menit misalkan itu. Nah, kembali ke contoh kecil di mana di RSUD tadi, korban 13 meninggal waktu itu, masih belum berkembang menjadi tambahan 2. Ya pakai handphone. Mereka live pun pakai handphone. Dan itu mereka kantor masing-masing, produser dan korlip liputannya di Jakarta misalkan, mereka tidak mempersoalkan kamu pakai handphone atau pakai apa, tidak mempersoalkan. Yang penting bahwa butuh kecepatan, dan itu data. Kebetulan menjadi sorotan nasional waktu itu kecelakaannya, karena korbannya banyak, karena dianggap menjadi kejadian luar biasa. Dan itu Mas, saya pikir teknis itu tergantung panjenengan semua, tergantung anak-anak kita. Tergantung kita juga sendiri bahwa menjadi pengambilan gambar itu yang baik adalah tenang dulu. Tenang dari awal, kemudian pengambilannya gambar tenang, kemudian urut, habis long, kemudian medium, baru kemudian zoom. Di news itu panningnya justru malah dihindari Mas. Panning itu dihindari, kecuali kalau misalkan bisa untuk closing newsnya. Misalkan nih, ada relawan atau PMI yang mengevakuasi korban, dan itu dimasukkan di ambulan. Kita harus mengambil posisi yang ada di depan ketika sudah dimasukkan dalam ambulan. Kita harus bergeser. Mengamankan gambar dimasukkan, korban dimasukkan ambulan, setelah aman, kita bergeser di depan ambulan. Nah, ambulan sirine menyala, maka biarlah kemudian itu ambulan jalan, baru kita ambil panning ke belakangnya. Dia jalan. Tapi kita ngikuti begini. Nah, kita panning 180 derajat kadang, atau sekitar 80 derajat aja gitu aja. Nah, itu karena itu closing. Kita menghindari banyak panning. Kecuali konten kreator macam-macam. Dan yang masih bisa kita pakai itu tilt up, tilt down gitu kan. Itu di materi mungkin ada. Tilt up, tilt down itu tilt up dulu ya. Tilt up dulu itu kadang juga nggak berlaku di news Mas. Tidak berlaku, kecuali misalkan ada event gitu tadi ya, event melukis bersama, atau event pameran lukisan.
kita bisa menggabungkan teori-teori pengambilan gambar yang semi konten kreator. Makanya saya sebut itu jurnalisme konten kreator. Faktanya ada, peristiwanya ada, 5W1 ada, tapi bagaimana orang biar tidak jenuh karena itu penontonnya YouTube bukan televisi misalkan. Nah kita pakai till up till down nggak masalah, cuman hanya berapa cut gitu aja. Cutnya nggak usah banyak-banyak. Taruhlah misalkan kita ini di depan kita itu ada bayangkan ada sebuah lukisan, kita ambil dari atasnya dulu, kemudian kita tarik ke bawah, pelan gitu. Karena beda masing-masing speednya masing-masing handphone itu berbeda. Kalau pakai handphone, tapi kalau misalkan pakai kamera itu agak sulit, terutama di kamera handycam NX100 itu kan besar gitu kan. Jadi harus pakai tripod. Kemudian pakai mirrorless bisa, tapi gambar yang lebih enak ditonton itu biasanya pakai stabilizer gimbal itu kan. Kayak gini kan gimbal itu. Nah, kembali ke handphone. Handphone ini sebenarnya tergantung kita kok. Makanya modal awal setelah peralatan siap, handphone siap, ya ketenangan kita, ketenangan dari kita. Kedua, setelah tenang, kita akan mudah mengambil angle mana yang bagus gitu. Karena misalkan teman-teman nih banyak teman-teman televisi atau media yang juga sekarang banyak dituntut, termasuk media-media misalkan media online sekarang itu semua hampir diwajibkan mengirim gambar sekitar 2 menitan, hampir diwajibkan, termasuk ya saya pikir online yang mainstream itu sekarang sudah mewajibkan kepada kontri atau wartawan yang ada di daerah itu pakai video. Bahkan mereka sering live. Live-nya apa? Ya platform. Live-nya nggak model-model gitu loh. Live-nya nggak model-model. Ya kembali ke informatif dan data. Hampir seperti radio. Kalau kita masih di zaman-zaman SMP, SMA itu kan di bawah ke suasana kejadian yang itu diceritakan dalam bentuk suara. Tapi kita tidak tahu orangnya kan itu. Dan itu karena proses digital sekarang berkembang, bisa kita lihat di yang sekarang sudah melakukan agak lama itu Suara Surabaya. Mereka kadang live streaming pakai video. Kalau di daerah-daerah masih belum. Nah, ketika kejadian besar misalkan kayak kecelakaan itu mereka ya platformnya pakai YouTube, platformnya pakai Facebook, platformnya pakai Instagram. Ya apapun yang bisa dijangkau gitu loh. Cuman kan yang membedakan antara akun pribadi dengan akun sebuah kabar berita atau media berita itu kan followernya. Yang membedakan adalah followernya. Kalau kemudian kita baru dan akun kita masih followernya masih 1000 atau ya bisa ada asas penontonnya ada, tapi tidak sebanyak teman-teman media. Makanya tantangan kita adalah mencari, apalagi di Radar Mojokerto begini, follower kita harus dikejar terus. Follower kita dikejar terus, maka akan tertanam sebuah trust. Ya alhamdulillah kalau misalkan di Instagram kita, meskipun nggak banyak sih, sudah mendekati 30.000, YouTube-nya sudah hampir 13.000, subscribe-nya, kemudian ada Snack, ada TikTok, dan sebagainya. Ya Alhamdulillah, sekarang mulai orang menjadi acuan untuk news. Untuk news seperti yang saya ceritakan bahwa mereka tidak butuh gambar yang lama. Kalau gambar yang lama antara 2-3 menit itu kita share di YouTube. Tapi kalau 30 detik atau kemudian hanya 1 menit kita share di situ. Nah, agar mereka mudah untuk mengikuti atau membaca atau menonton atau melihat kabar yang kita berikan melalui media sosial, ya harus pakai lower third, Mas. Lower third itu kalau di bahasa televisi itu sigi gitu loh. Sigi itu untuk keterangan. Misalkan nih kasus kecelakaan bus pariwisata di Tol Sumo menewaskan 13 orang. Yaitu untuk awal, lower third di bawah itu. Kayak TV begitu. Dan ada logo kita, kalau logo kita di Radar Mojokerto, kalau yang digital, yang medsos, itu pakai RMTV. Itu kepanjangannya Radar Mojokerto Televisi, meskipun platformnya YouTube. Gitu. Nah ini bisa hanya 1 judul aja yang di bawah itu, yang di sigi atau kalau kita membahasakan lower third, di situ ada tulisan, kemudian kalau misalkan di slide berikutnya atau gambar berikutnya bisa ditaruh keterangan tambahan lagi, misalkan terjadi di Tol Sumo KM 712, misalkan begitu. Terus terakhir, lower terakhir bisa dikasih korban meninggal 13 orang, kan begitu. Nah itu terus kita update. Makanya kadang-kadang mereka itu masih trust dengan kita itu karena apa ya? Karena data. Sekali lagi,
tetap optimis kalau kemudian masih banyak penonton atau pembaca media kita itu karena data. Kalau koran itu yang dinanti adalah besok itu koran Jawa Pos Radar Mojokerto ngangkat dari sisi apanya sih gitu. Dan itu masih banyak Mas, masih banyak. Dan yang tidak kalah penting adalah audio. Audio tidak kalah penting untuk wawancara. Kadang-kadang non teknis itu macam-macam Mas. Kita wawancara itu kadang-kadang handphone yang kurang memadai itu audionya dalam tanda kutip jelek, sehingga kurang nyaman untuk ditonton. Makanya handphone Android meskipun harganya sangat murah, tapi kalau misalkan audionya bagus, kameranya bagus, nggak ada masalah. Saya pikir nggak ada masalah. Yang penting pengambilan gambar aman, audio aman, tinggal kita proses editing aja. Nah, proses editing itu bagaimana konsep newsnya adalah yang penting gambar continue. Misalkan nih dari pengambilan gambar tadi long, kemudian kita harus medium, berikutnya adalah zoom, continue begitu. Terus wawancara itu harus hati-hati. Kalau kemudian ketika wawancara rame-rame ya mau nggak mau kita harus jangan sampai kemudian terlalu posisi begini, 50% ada kayak wayang gitu, melihat wayang dari samping, jangan. Lebih baik dihindari. Paling tidak wawancara yang benar adalah posisi saya seperti di sini misalkan, ini wawancara di sini, agak nyamping begitu. Atau langsung dari depan juga nggak apa-apa. Agak nyamping yang kemudian telinga kita itu tertutup satu. Itu bagus gambarnya. Misalkan saya melihat Mas Subhan nih, Mas Subhan ke posisi di tengah, nggak ada masalah. Yang penting jangan kemudian frame kita nonton, kita sebagai penikmat, itu gambarnya full wajah. Jangan. Jadi kurang bagus kalau secara estetik video kurang bagus. Sehingga harus minimal agak ada jarak lah. Kemudian bisa kemudian sambil doorstop, misalkan waktunya dia mau masuk mobil, petugas kepolisian mau masuk mobil, ya momen itu ya doorstop sambil jalan. Mau tremor maupun nggak masalah. Yang penting nanti paham distabilkan sebelum edit. Nah, ini naif masih awam, masih sering terjadi di kita yang teman-teman kontri juga mengalami hal itu, tapi sebelum proses edit itu distabilkan. Di mana? Di Google Foto. Nah, gambar-gambar video itu dipilih dulu, mana yang nggak bisa diambil, mana yang bisa diambil, mana yang bisa dimanfaatkan dan mana bisa diedit, itu dipilih dulu. Kalau bila perlu distabilkan. Stabilkan sebelum proses edit. Nah, itu yang penting di situ. Kemudian naskah. Naskah itu ada yang macam-macam sih. Tips dan tipsnya macam-macam. Ada yang kemudian membuat naskah dulu nih. Bukan naskah koran Mas ya, tapi naskah VO, voice over. Di TV itu kan kita awam. Selain reporter menyampaikan siaran langsung, atau mungkin host pembawa berita itu menyampaikan informasi awal, kan di situ kan ada VO. Hostnya yang membaca atau siapapun. Nah, kita kan bukan TV nih. Kita bukan TV, ya kita mau VO dulu. Itu proses yang agak lama memang. Makanya kita akali dengan naskah dulu. Lah, kalau naskah dulu bagaimana? Berarti gambarnya mengikuti naskah. Gambarnya mengikuti naskah. Makanya teman-teman VO dan teman-teman dari pengambilan gambar, termasuk di editing, kalau misalkan ada tim, itu harus klik. Harus klik. Kalau tidak klik, ambiar gambarnya. Nggak continue yang dimaksud tadi. Setelah bahas ini, gambarnya di sini. Setelah bahas ini, gambarnya di sini. Nah, bagaimana kalau kemudian gambarnya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan ini VO, bisa diakali Mas, dipasang dengan sebuah worded. Keterangannya dipanjangkan, dipasang di situ, biar orang akan terpaku di situ. Antara gambar dengan wordednya mungkin bisa sama. Kadang-kadang VO ini nggak sama dengan gambar di videonya. Solusinya adalah kita kasih worded, keterangannya apa gitu. Dan itu bisa sangat membantu. Yang penting sederhana. Orang kita sebagai penonton bisa menikmati, bisa mendapatkan akses informasi dan update. Itu yang penting. Lah, soal produksi itu macam-macam, banyak macam-macam sekalian. Nah, kalau yang membedakan antara teman-teman televisi yang di kontributor ini dengan saya yang di sini, itu beda. Saya kerjanya double, Mas. Saya double. Mereka itu kalau di TV, mereka hanya mengambil gambar, proses editingnya pun tidak pakai logo. Tidak pakai logo misalkan nih,
TV Metro tidak pakai logo. Kemudian tidak pakai CG atau lower third. Tidak pakai. Mereka hanya gambar cut-to-cut itu antara 3 detik sampai 5 detik, 3 detik, 5 detik, terus continue. Baru kemudian wawancaranya ditaruh di belakang. Wawancara ditaruh belakang. Tapi kalau saya enggak, saya harus ngedit, saya harus buat naskah, saya harus membuat PO, saya harus termasuk membuat thumbnail dan lower third. Jadi kita yang masang gitu loh, karena editingnya kita gitu loh. Jadi kalau teman-teman di country daerah, televisi, mainstream apapun, mereka hanya mengambil gambar dan wawancaranya. Yang kedua mereka ngirim naskah. Kalau gambar selesai maka naskah. Gitu. Kalau kita enggak, itu pekerjaan country, pekerjaan produser di Jakarta, pekerjaannya hostnya, PO-nya, kita yang jadi satu. Gitu. Makanya kalau misalkan kadang-kadang kita ada anak magang nih, suaranya masuk, bisa enak didengar, ya kita minta tolong untuk menjadi PO. Kalau enggak ya PO-nya saya sendiri. jadi ya harus serba bisa begitu loh Mas, serba bisa. Cuman basic saya memang basic jurnalis Mas, artinya basic di koran gitu loh. Dengan lama waktu 15 tahun, anggap aja 15 tahun saya di wartawan, cetak, kemudian 2012 kalau nggak salah, saya masuk ke redaktur dan sampai 2021. Baru 2021 pertengahan itu saya dikasih tanggung jawab untuk membangun infrastruktur divisi media sosial dan online. Makanya nggak ada basic sebenarnya, nggak ada basic. Basic saya itu belajar dari teman-teman country. Saya nggak sungkan-sungkan kalau misalkan ada hasil saya tunjukkan ke mereka. Ini kurang apa, saya tunjukkan ke mereka. Bahkan teman saya ada di Kompas Jakarta, dia jadi produser. Ya saya nggak sungkan-sungkan minta mereka menilai itu. Tolong tontonan ini sih, tolong tontonan ini. Begitu sebaliknya dengan konten-konten kreator yang kemudian karya jurnalistik kita hampir sama. Misalkan ini saya ada temuan situs baru. Dan itu kalau di YouTube Mas banyak penontonnya, situs-situs itu banyak penontonnya karena mereka suka dengan sejarah Majapahit. Itu kita konsultasi ke teman-teman yang biasa konten-konten YouTube itu yang untuk sejarah candi-candi dan sebagainya harus bagaimana. Nah dari situlah kemudian perlahan akan bisa memperbaiki gitu. Jadi prinsipnya adalah saya tidak malu untuk bertanya. Bahkan ke teman-teman SMP yang lihai proses editing, lihai pengambilan gambar, saya masih belajar ke mereka. Yang penting bagaimana prinsip saya harus karya saya adalah ditonton banyak orang dan saya merasakan itu. Jadi termasuk karya-karya yang lain. Termasuk menulis, Mas. Karena menulis itu nonsen kalau kita tidak merasa sebagai pembaca. Nulis di koran, misalkan hari ini jam sekian nih, deadline nih. Ya, lawannya adalah subjektivitas. Ini tantangan bagi teman-teman wartawan atau jurnalis sebagai penulis itu subjektif, itu bahaya. Karena itu akan mempengaruhi karya jurnalistik. Nah, harus objektif. Itu lawan kita sebenarnya objektivitas dan subjektivitas. Begitu kalau misalkan kita sadar kita harus objektif, maka kita begitu mau ngetik berita atau membuat berita, misalkan berita politik nih, yang itu rentan sebenarnya. Beritanya itu mudah, karena narasumbernya juga mudah kita dapat. Banyak politisi-politisi. Tapi kalau kemudian itu subjektivitas kita masuk, maka itu akan berpengaruh di karya jurnalistik. Sangat berpengaruh, dan itu bahaya. Bahayanya macam-macam. Mulai ancaman pribadi, ancaman perusahaan, disomasi, bla 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 kan begitu. Kalau tidak cover both side kan itu. Makanya dari awal saya juga belajar ketika saya membuat naskah, maka saya atau membuat naskah berita begini baik di online maupun di cetak, saya akan berusaha saya sebagai pembaca. Sehingga itu salah satu trik untuk menghindari subjektivitas. Itu sih Mas. Ya, baik Mas Freris, luar biasa ya, daging semua teman-teman. Bahwa handphone kita yang di tangan kita itu adalah sumber informasi, sumber kreativitas, bahkan sumber uang juga. Karena konten kreator hari ini banyak hadir ya di ranah digital dan di kelas menulis daring. Kenapa daring namanya ya? Karena kita menyikapi
persoalan digitalisasi ini juga untuk masuk ke ranah itu. Baik teman-teman, sudah cukup panjang Mas Khoriris menjelaskan bagaimana kerja jurnalisme konten kreator, ya, walaupun topik kita teknik kiat videografi jurnalistik, tapi sejauh yang beliau sampaikan ya itu semua ya. Jadi teman-teman itu sangat kita butuhkan sekali dalam ranah jurnalistik kalau bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk ke ranah itu. Biar bagaimanapun menjadi konten kreator seperti disampaikan oleh Mas Khoriris tadi, ilmu jurnalistik itu tidak boleh diabaikan begitu saja, karena untuk cover both side tadi, keberimbangan tadi, kalau tidak berimbang ya bonyok kita nanti. Baik, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan melambaikan tangan atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Ya, untuk pertama saya undang dari Palembang ada Bang Johnson Effendi. Dipersilakan Bang Johnson Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Johnson Effendi, pakai apa saja? Pakai dicabut saja headsetnya. Ya, pakai. Oke. Kembali ke Mas siapa tadi Mas? Mas Khoriris, Mas Muhammad Khoriris. Tentang ini Mas, saya yang jadi pertanyaan tentang upload sebuah video yang itu umpamanya peristiwa kecelakaan atau lain sebagainya, itu ada nggak izinnya, atau maksudnya gini, ada nggak yang jadi pertentangan nanti dengan orang yang terkena musibah atau apa dengan yang kita upload itu tadi tuh, atau memang sudah ada ininya tersendiri bagi seorang jurnalistik kebebasan untuk mengupload atau gimana, atau memang minta izin dulu dengan yang mereka yang mengalami musibah atau bebas, gimana itu yang sebenarnya tuh. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas Khoriris, langsung saja saya kira dijawab. Ya, Palembang Pak ya. Iya Pak. Ya, saya punya saudara di Palembang. Tapi kepingin ke sana belum kesampaian sampai sekarang. Boleh ya, main ke rumah saya, boleh. Oke, terima kasih. Ada namanya kode etik jurnalistik, Pak. Iya. Jadi ada namanya kode etik jurnalistik, bukan hanya ketika ada korban, tapi juga bagaimana kemudian kita liputan anak-anak di bawah umur. Nah, itu harus hati-hati. Nah, kalau ngomong konteks kecelakaan, bukan kita harus meminta izin dulu, tidak. Karena peristiwanya terjadi di tempat umum. Tapi misalkan peristiwa itu berada di dalam kamar atau di dalam rumah yang itu bukan ruang publik, ya nggak mungkin Pak kita mengakses ke sana kan gitu. Kalau di tempat umum, bagaimana dengan yang gambar-gambar ekstrim? Lah gambar-gambar ekstrim inilah yang kemudian harus dihindari Pak. Kalau tidak dihindari maka harus pakai blur. Harus pakai blur, misalkan gambar sebuah mayat. Sebenarnya kalau saya pribadi dan Japos Group misalkan, Japos itu menghindari yang ekstrim-ekstrim, yang berdarah-darah dan sebagainya, karena itu menimbulkan traumatik. Di kode etik jurnalistik dan di undang-undang pers itu sangat-sangat dihindari. Baiknya dihindari, termasuk anak-anak, misalkan jadi korban KDRT atau apa, sudah. Tapi bagaimana kemudian kalau di proses persidangan atau di tempat-tempat umum, di tempat umum dan persidangan berbeda. Tapi kalau di persidangan biasanya untuk sidang anak ditutup, Pak. Nah, kembali ke yang bagaimana dengan kita minta izin, enggak harus, Pak. Bisa dibayangkan kalau misalkan kita dikejar deadline, apa saya harus mencari keluarganya dulu. Satu. Yang kedua, kalau kita tidak punya akses ke keluarganya, bagaimana kan gitu. Toh mereka bukan pelaku kejahatan. Mereka korban. Nah, di unsur jurnalistik itu Pak, ada informatif, Pak. Ada edukatif. Ada hiburan. Ya kan? Banyak unsurnya. Nah, informatif ini yang menjadi
pegangan kita. Tapi informatif ini tidak kemudian informatif yang kebablasan. Harus memegang kode etik jurnalistik. Apa? Kalau korban ya harus di-blur gambarnya. Kalau video, di-blur. Bila perlu kalau misalkan dibungkus sudah dibungkus kantong jenazah begitu. Sebenarnya kalau ngomong kode etik nggak ada masalah. Karena tidak terlihat wajah dan berdarah. Tidak. Tapi kalau saya menghindari aman karena menimbulkan traumatik. Dan gambar-gambar itu bagi kita, Pak, itu tetap kita amankan. Kalau di TKP nggak mungkin kita tidak mengambil, akan kita ambil. Terutama di teman-teman TV ini, teman-teman TV itu kan kontri, mereka mengamankan gambar dulu, soal kemudian nanti diproses, di-blur itu nanti diproduksi, Pak. Di Jakarta misalkan kalau di daerah pusatnya TV di Jakarta. Kalau kita yang ada sendiri, maka saya blur gitu loh. Maka saya blur yang kemudian bisa menghindari, karena itu menghindari traumatik. Dan itu sudah tertuang dalam kode etik jurnalistik, Pak. Nggak boleh harus serta-merta begitu. Termasuk anak-anak, misalkan jadi korban KDRT tadi, atau dalam proses persidangan yang itu, dan itu mengundang interest tinggi. Anak itu kan mengundang interest tinggi, Pak. Tapi mereka juga harus dilindungi. Dan mereka dilindungi oleh Undang-Undang PER. Sama dengan korban-korban yang, ya makanya harus ada trik. Kalau kita tidak bisa mengambil yang vulgar, menghindari vulgar, maka ambillah kakinya. Makalah ambillah tangannya. Maka ambillah sisi-sisi lain yang tidak berdarah. Dan hindari wajah. Karena wajah itu, waduh, itu akan keluarga juga punya perasaan. Wartawan juga punya perasaan, Pak. Jadi itu harus hati-hati begitu, Pak. Jadi tetap harus mengacu pada kaidah jurnalistik dan menghindari gambar-gambar yang menimbulkan traumatik. Gitu, Pak. Saya pikir itu, Pak Effendi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bang Johnson Effendi ya. Biar bagaimanapun konten kreator juga ya harus ada etika ya. Kalau dalam ranah jurnalistik tadi dijelaskan oleh Mas Cornelis ada kode etik jurnalistik. Baik, dari Palembang, Sumatera Selatan kita ke Aceh. Ada Pak Zab Bransah. Dipersilakan Pak Zab Bransah Aceh. Assalamualaikum Pak Subhan, Bapak narasumber dan sahabat saya Johnson Effendi dari Palembang. Ini malam ini baru kita jumpa. Terima kasih, menarik memang. Saya langsung saja kepada pokok permasalahan masalah publis atau gambar-gambar yang kita publis, gambar-gambar yang kita sampaikan kepada masyarakat. Tentu pengalaman barangkali baru tadi pagi. Ya, halo, Pak Zab Bransah. Ya, artinya kehilangan sinyal, Pak Zab. Barangkali nanti akan bergabung. Oh ya, silakan langsung Pak Zab. Dengar. Baru tadi pagi saya mempublis sebuah gambar misalnya, tetapi ada teman yang mengkritik bahwa gambar itu tidak boleh dipublis. Karena ada hal-hal yang negatif. Bagaimana tindakan saya, atau saya delete, atau saya hapus berita itu atau gambar itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak narasumber, mohon informasi. Terima kasih. Kita Bransah di Aceh, Mas Cornelis, ketika kreator meng-share atau membagikan sebuah konten, tapi tiba-tiba ada orang yang mengkritik. Nah, bagaimana sikap kita sebagai kreator menghadapi itu? Apakah dihapus atau kita bertahan atau bagaimana? Silakan Mas. Ya, mohon maaf, matur suwun. Terima kasih Pak. Kalau bahasa Jawa matur suwun. Ya, itu karya jurnalistik atau video amatir begitu Pak? Atau kalau bisa disebut konten kreator begitu Pak? Ya, silakan Pak Zab. Apakah itu karya jurnalistik atau hanya foto video biasa? Foto, kebetulan tadi saya foto Mbak Uni Selastri, tetapi ada teman yang mengkritik foto ini, saya pegang, saya kirimkan ke Mas media. Tentu ada kritikan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh saya sampaikan, tidak boleh saya publis tentang gambar-gambar sastri tadi pagi, tapi ada kritikan ini.
karena mungkin ada kesalahpahaman atau bagaimana penilaian yang menilai saya itu bahwa itu tidak boleh ada mengandung unsur-unsur politik. Misalnya tadi pagi itu saya share gambar daripada Sastri, pemuisi kawan kami dari Malaysia, tapi Mbak Uni ini dari Padang. Itu aja Pak Riris, Mas Subhan. Ya, mohon dipahami. Ya, silakan. Barangkali soal pembagian konten ketika dikritik saja ya. Jadi nanti dilihat dulu nanti kontennya apa gitu. Silakan secara umum saja dulu. Ya, kalau konten kreator sih tergantung kembali ke masing-masing pribadi, Pak. Ya. Jadi kalau konten kreator yang menjadi hati-hati adalah harus memahami Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE itu menjadi pelindung kita sebenarnya, sehingga kita tidak sembarangan harus share atau mempublish di media sosial kita, karena kita bukan jurnalis misalkan. Tapi kalau kita jurnalis, kalau selagi itu sudah cover website dan sudah wawancara ke masing-masing pihak, karena konteks politik ya, termasuk konteks politik, narasumber itu mau disebutkan atau dia tidak mau disebutkan, cuman mau memberikan informasi dan diinisial, itu masih masuk. Artinya masih kita bisa melindungi narasumbernya. Bisa, nggak apa-apa, karena ada undang-undang pers. Yang kedua, kalau itu bukan sebagai karya jurnalistik, maka yang diajui adalah ITE, Undang-Undang Informasi Teknologi, karena itu bisa menyerang, Pak, karena itu bisa dipidana umum. Tapi kalau karya jurnalistik, kalau misalkan dianggap itu nggak cover website, maka harus dipelajari dulu dari sisi uploadannya, atau dari sisi kontennya, atau dari sisi beritanya. Misalkan nih, partai A, kemudian ada partai B, kemudian yang begitu kan. Karena ya mohon maaf Pak, politik itu sensi kan, politik itu sensitif banget. Ketika misalkan pendukung A ini nggak berkenan, maka dia juga bisa bereaksi. Nah, ketika pendukung B ini ingin menjatuhkan, maka dia akan bisa dalam tanda kutip bisa memberikan informasi, meskipun dia kadang-kadang tidak mau disebutkan namanya. Makanya disinilah finishnya adalah di kita. Finishnya adalah di kita. Misalkan saya sebagai wartawan, maka finishnya ada di saya. Apakah informasi itu berbau kepentingan atau informasi itu ingin justru menjatuhkan seseorang atau menjatuhkan lawan politik. Nah, itu harus hati-hati, Pak. Harus hati-hati. Kalau saya, maka acuannya adalah tetap undang-undang pers. Kalau misalkan toh itu beritanya bagus, news value-nya tinggi, maka tetap kita akan memberitakan dengan catatan, cover website. Misalkan partai A harus kita konfirmasi, partai B harus kita konfirmasi, dan di situ ada siapa? KPU. Ada cek, recheck, dan cross-check. Ceknya kepada siapa? Ke pihak partai A misalkan. Rechecknya ke siapa? Ke pihak partai B. Dan cross-checknya ke siapa? Ke pihak KPU. Misalkan ada sengketa nih, atau apa. Nah, kalau konteks yang jenengan alami itu lebih baiknya Pak, lebih baiknya tidak usah di-share. Karena apa? Itu akan selain memunculkan polemik, bisa juga akan menyerang balik. Menyerang balik itu siapa yang kemudian akan dicari? Karena ini politik, Pak. Politik itu ya jenengan tahu sendirilah. Politik itu nggak menentu gitu loh. Nggak menentu artinya bahwa ini bahaya apa tidak, karena itu apalagi misalkan bukan karya jurnalistik. Jadi lebih hati-hati. Tapi undang-undang ITE sekarang lagi harus saya pikir nggak ada salahnya kita belajar undang-undang ITE, karena kita ini kan banyak punya medsos nih. Nah, medsos itu kemudian yang bisa diterapkan di undang-undang ITE. Taruhlah begini, Pak. Saya punya akun pribadi dan saya punya akunnya Japos Radar Mojokerto atau akun media. Ketika saya sama-sama memposting, maka yang dinilai adalah akun pribadi kalau pakai akun saya. Kalau kemudian pakai akun media, ini kita lihat dulu gitu loh. Kita lihat dulu. Karena apa? Kita ini turut menyebarluaskan kalau misalkan akun pribadi. Tapi kalau akun media ini lihat dulu konteksnya. Kalau kemudian diterapkan ke undang-undang pers, maka harus ada klarifikasi ke Dewan Pers. Karya jurnalistiknya kah atau dari share-nya undang-undang ITE. Nah, ini menarik, Mas. Saya kemarin itu barusan di BAP sama polisi. Kemarin. Itu sederhana sebenarnya masalahnya. Jadi 3 bulan yang lalu, Februari kalau nggak salah, 3 atau 4 bulan yang lalu,
Di pemerintah Kota Mojokerto itu lagi melakukan penertiban sebuah perumahan, bangunan perumahan yang itu sedang ditutup oleh Satpol PP. Dugaannya adalah proses perizinan pengembang itu belum keluar. Nah, disitulah kemudian kita tayangkan di online. Lah, selain tayang di online, kita juga mengcover atau memfeed foto sekaligus dibuat flyer itu di Instagram. Nah, di Instagram itu keterangannya kita kasih dari lead-nya berita. Artinya bahwa itu produk jurnalistik. Produknya, kalau feed-nya berbeda. Nah, kemudian di situ banyak komentar, Mas. Banyak komentar. Ya mungkin ada salah satu akun yang itu mungkin dari orang yang atau mungkin anak buah atau mungkin apa ya, bisa disebut karyawan begitu ya, karyawan dari perumahan yang ditutup oleh Satpol PP. Dia berkomentar ABC dan itu mengundang polemik, bahkan menyebut nama, menyebut lembaga, menyebut jabatan. Nah, oleh pihak penertib ini kemudian akun itu banyak dianggap mencemarkan nama baik, dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Sekarang lagi proses penyelidikan. Lah, saya dimintai keterangan sebagai saksi. Apa benar itu Instagramnya Javos Radar Mojokerto? Benar. Apa benar itu di feed atau tanggal sekian, bulan sekian? Kontennya ini. Apa benar ada komentar tentang ini? Lah, lucunya ketika itu sudah dilaporkan, itu dihapus, Pak. Dihapus. Jadi, tapi bahayanya ketika misalkan sebelum dihapus, itu sekarang kita mudah kok screenshot, terus kemudian dilaporkan menjadi barang bukti, meskipun di akun itu sudah dihapus. Nah, bahaya di situ gitu loh. Ketika kita memposting tanpa kemudian harus dianggap mencemarkan atau dianggap apa, yaitu resikonya adalah Undang-Undang ITE, bahkan di pidana umum. Nah, sehingga kita harus hati-hati. Kalau toh misalkan kita, ya itu tadi, kita punya orientasi apa untuk memposting? Untuk orientasi edukatif kah, informatif kah, atau dalam tanda kutip ada kepentingan tertentu. Karena khawatirnya nanti justru kita yang terserang, justru yang akan membahayakan kita. Tapi kalau karya jurnalistik, selagi itu ada proses cover both set, wawancara A, wawancara B, dan ada pihak yang kemudian berkompeten untuk memberikan keterangan, saya pikir gugur kewajiban untuk kemudian kita anggap bahwa karya itu betul-betul karya jurnalistik yang itu terverifikasi. Nonton Pak, begitu Pak, yang dari Banda Aceh. Jadi yang ya saya pikir bijak itu lebih enak gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kan nggak sabar, maksud bukan kita nggak sabar. Wah, kepingin lah ini kita upload biar tahu banyak orang. Tapi harus bijak dulu nih, bahaya nggak kan begitu loh. Kalau kaidah jurnalistiknya, kalau selagi itu sudah memenuhi kode etik jurnalistik, saya pikir aman. Karena polisi tidak bisa kemudian harus mem-BAP kita atau memeriksa kita dari Undang-Undang ITE maupun dari pidana umum, dianggap mencemarkan nama baik, nggak bisa. Itu harus melalui proses pengaduan di Dewan Pers. Dan Dewan Pers melihat apakah itu sudah cover vote atau tidak. Kalau belum cover vote, maka ada ruang untuk hak jawab. Dan media yang bersangkutan berkewajiban untuk memberikan hak jawab. Tapi bagaimana kalau akun pribadi? Nah, ini kan bahaya. Kita bukan wartawan, kita bukan dari unsur media, maka undang-undangnya bisa dikenakan ITE atau pidana umum. Jadi saya pikir lebih sehatnya adalah aman bagi kita, aman bagi keluarga, dan aman bagi yang membaca atau yang melihat. Begitu Pak. Baik. Terima kasih Mas Fredis, cukup jelas ya Pak Zabransah di Aceh. Ya artinya kesimpulannya seperti tagline Kominfo ya. Saring dulu sebelum sharing. Sharing dulu. Ya. Jadi, yang bukan jurnalis, yang bukan wartawan, ya, yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers, ya sebaiknya berhati-hati karena kita diawasi oleh Undang-Undang ITE ketika membagikan sebuah konten yang kalau konten itu tidak berimbang. Nah, ini edukasinya di situ, literasinya di situ ya. Baik, menarik sekali ini teman-teman. Kita terus beranjak. Kita dari Aceh ke Malang. Ada Kak Aryami di kolom komentar. Mas Khoriris, saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya kepada Mas Khoriris. Pertama, pengalaman apakah yang paling menyedihkan selama jadi wartawan?
Yang kedua, selain meningkatkan kualitas konten, hal apa yang harus dilakukan untuk menambah followers? Silakan, Mas. Ya. Pengalaman banyak. Kalau misalkan ditanya pengalaman apa yang paling menyedihkan, ya banyak. Yang pertama, sedihnya mestinya jam segini kita sudah pulang ke rumah, bisa makan bersama istri, bisa bercanda sama anak-anak. Bahasanya kalau kalau kita kan bisa apa ya? Menggoda anak, tombol kangen, tapi kita jam segini masih di kantor. Bahkan sampai jam 1 sampai jam 3, bahkan sampai subuh. Nah, itu kan apa namanya? Sedih gitu loh. Kita pagi harus bangun misalkan ketika ada kejadian, ya kita pulang anak istri sudah tidur, kita keluar anak istri sudah nggak ada. Bagaimana kemudian kita bisa berinteraksi dengan mereka? Itu sedihnya di situ sebenarnya, sedihnya di situ. Dan kalau ngomong sedih ketika di aktivitas jurnalistik ya juga banyak. Sedih itu ketika beritanya news value-nya tinggi atau sedang tinggi-tingginya, tapi kita kesulitan mencari data, kesulitan apa namanya mencari narasumber, sehingga karya produk kita itu tidak memenuhi standar, itu sedih. Belum lagi kalau misalkan berita kita nanti ditarik di nasional oleh Jawa Post, itu malah sedih lagi. Tapi itu jarang sekali sih, jarang sekali, karena di ruang redaksi mereka akan menganggap nggak mau tahu kalau kalian di lapangan seperti apa teknisnya gitu loh. Bahkan mau jadi petani pun, mau jadi pedagang, kalau misalkan kita investigasi mau jadi tukang ngarit, ya tahu ya, tukang ngarit ya cari rumput itu, ya nggak masalah, asalkan itu informasinya valid. Kalau misalkan nggak valid, nah itu yang bahaya. Nah itu sih sedihnya, dan kita nggak ada apa ya, kita nggak ada waktu libur kayaknya. Itu yang sedih. Misalkan kita punya libur 1 hari, Minggu, tapi kalau misalkan Minggu ada kejadian, di mana letak libur kita kan gitu. Sedihnya begitu. Gitu. Terus tadi apa lagi? Ya, kalau ngomong cerita sedih nggak selesai ini. Iya, meningkatkan kualitas konten sehingga menambah followers, Mas. Bagaimana kiatnya? Oke, kalau panjenengan ingin ini konten apa ini, follower apa, Instagram, ya. Atau YouTube atau apa? Instagram lah ya. Ya, Instagram ya. Ya, Instagram itu sekarang algoritmanya berubah, Mas. Algoritmanya berubah, kemudian konten yang menurut kita itu bagus, tapi menurut penonton juga nggak bagus, gitu. Nah itu yang agak apa namanya agak riskan di sini. Tapi kadang menurut kita nggak bagus, versi penonton atau penikmat itu bagus. Makanya kalau ingin kita berkarya, karya yang artinya sehat dan informatif, yang kita senang apa? Kita senang dulu nih. Misalkan kita senang jalan-jalan, ya kita akan cari tempat baru yang belum tahu banyak orang, belum banyak dikunjungi orang, dan itu akan memberikan apa feedback yang bagus, misalkan di tempat pegunungan atau di apa, atau makan kuliner begitu. Yang notabene sekarang orang lagi jenuh dengan makanan-makanan siap saji, maka makanan misalkan traditional food, yaitu konten-konten itu yang sekarang menjual. Konten-konten itu yang sekarang dicari orang. Dan kemudian makanya ini konten kreator atau bagi news gitu loh. Makanya yang pertama adalah pahami dulu psikologis di Instagram. Psikologis di Instagram itu ya mulai dari banyak followernya itu rata-rata akun yang apa sih gitu loh. Mereka akan punya apa namanya punya konten yang itu jelas. Konten jelas itu begini, misalkan akun saya ini akun kuliner, ya udah kuliner aja. Tapi akun saya adalah akun traveling, ya traveling aja. Akun saya ngomong soal mobil, ya review mobil aja. Akun saya ngomong olahraga, ya review olahraga aja. Soal kemudian disuka apa tidak itu soal belakangan. Tapi nggak mungkin kemudian kita itu nggak akan menambah volumenya. Yang kurang menambah itu karena kita harus smart untuk apa namanya proses editing lagi lah, proses editing lagi atau vlog yang itu manfaatnya jelas. Vlog itu begini. Makanya saya kembali ke penanyanya. Yang jenengan suka itu apa? Yang sampean suka itu apa?
Kalau kemudian kita tidak suka tapi kita memaksakan ikut orang yang di situ loh followernya banyak karena konten ini, kalian tidak akan mendapatkan taste, tidak akan mendapatkan rasa untuk membuat konten itu gitu loh. Karena konten itu harus ada rasa. Harus ada rasa. Makanya itu kan kalau misalkan itu ada yang menikmati pun, misalkan 10 orang, nggak apa-apa, bangga aja. Kita berpositif thinking, barangkali si 10 orang itu men-share ke, misalkan satu orang men-share ke 5 orang. Berarti sudah berapa? 6 orang. Kalau satu orang men-share ke 5 orang. Tapi kalau 10, dan ini masing-masing men-share ke berapa? Ke 5 orang. Sudah berapa orang? Nah ini nggak jelas gitu, algoritmanya nggak jelas. Tapi yang penting adalah jenengan atau sampean atau Anda itu suka konten apa dulu. Tanamkan rasa dulu. Maka di situ akan muncul sebuah kesenangan. Ciptakan sebuah kesenangan. Karena apa? Kalau konten sudah disenangi orang, ini kalian akan terus berpikir, aku mau konten apa lagi nih? Konten apa lagi nih? Apalagi nih? Apalagi? Itu akan bertambah terus. Nah, saya kadang-kadang kalau ngomong algoritma atau ngomong Instagram itu, terutama di Instagram, saya masih banyak belajar Mas di akunnya Nico Julius. Nah ini Nico Julius itu orangnya masih muda, dia tapi ngomong algoritma atau ngomong Instagram itu bagus banget. Dia biasanya kalau coba diikuti Nico Julius, itu saran saya ikut Nico Julius karena dia spesifikasinya dia masih muda. Usianya sekitar 34 tahun. Tapi kalau ngomong Instagram itu misalkan bulan depan itu mau update A, update B, dia bisa tahu, sudah bahas. Makanya kalau misalkan panjenengan ingin banyak tahu algoritma, karena saya ini kan tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi artinya ngomong Instagram ya tahu sedikit. Tapi kalau misalkan ingin lebih spesifik, coba diikuti, bukan ini saya promo, enggak. Saya anggap itu informasi banget, bagus itu. Jadi prinsipnya adalah senang dulu. Kira-kira senang apa sih? Panjenengan misalkan kalau senang, oh aku mau mereview sebuah jilbab nih, aku mau mereview apa nih, nggak apa-apa. Yang penting senang dulu. Soal yang nonton itu banyak apa enggak ada masalah. Yang penting bagaimana itu konten kita share semenarik mungkin. Misal nih banyak yang ngevlog jualan itu kan, ya karena nggak mungkin dari misalkan kita punya follower 1000, nggak mungkin 3-5 orang bahkan 20 orang nggak nonton, pasti nonton. Dan itu lakukan berulang kali gitu. Berulang kali itu konteksnya dengan subjek atau objek yang berbeda. Misalkan kita mereview hari ini jilbab ini, besok kita mereview jilbab yang lain. Karena apa? Di Instagram atau di platform manapun itu branding juga penting. Itulah kemudian harus kita membranding diri kita sendiri. Misalkan saya nih, tanpa saya membranding, maka saya sudah terbawa. Saya nggak bisa lepas dengan Japos Radar Mojokerto. Misalkan kalau panjenengan ini punya konten yang itu sama digarap terus, continue terus, maka orang akan terbranding dengan sendirinya. Oh, Mas Subhan itu loh, ternyata punya banyak koleksi mobil. Jadi saya ingin beli mobil, tanya ke jenengan. Karena sering mereview mobil gitu loh. Sering mereview mobil. Begitu juga misalkan perempuan atau ibu-ibu sekarang kekinian yang suka koleksi jilbab atau bahkan menjual jilbab, ya nggak apa-apa, minimal sekali lah sehari. Video dengan durasi mau nge-vlog atau mau hanya mereview. Cuman masalah kuncinya adalah menarik nggak, kan begitu kan tadi pertanyaannya. Bagaimana yang menarik? Yang menarik itu muncul interaksi. Muncul interaksi antara misalkan kita nge-vlog nih, interaksinya kita menyapa penonton atau follower atau teman kita yang pengikut kita itu kita harus memancing interaksi, termasuk konten gambarnya, pengambilan gambar, kemudian termasuk tata cara pembicaraannya yang kemudian itu disenangi orang, kemudian bendanya juga atau barangnya juga. Nah ini bisa diseleksi ketika kita sudah berulang kali, minimal sekali aja sekali. Kalau misalkan nggak pakai video bagaimana? Nggak apa-apa. Nggak pakai video nggak apa-apa. Ya misalkan kita merecord aja, misalkan nggak live gitu ya, merecord yang kemudian berbagi tips. Nggak apa-apa. Berbagi tips cara merawat agar jilbab kita terlihat bersih. Ya, nggak masalah. Yang penting kalian menguasai apa yang akan dikontenkan. Nonsen kalau kemudian kita mengkontenkan sesuatu yang kita tidak menguasai. Karena tidak ada rasa di situ, tidak ada rasa.
sehingga tidak memunculkan interaksi. Ketika ada yang kemudian respon tanya, Mbak atau Mas bla 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 bla, maka kita jadi berinteraksi. Nah, itu yang memutus orang tidak senang dengan konten-konten kita. Sekarang itulah yang lagi ini ya memang lifestyle. Tinggal panjenengan lifestyle-nya apa gitu kan. Kalau nggak lifestyle ya dalam konteks konten-konten gila, mending gila gitu loh. Nah itu kan terbalik kan gitu loh. Justru konten gila yang itu yang disenangi banyak orang, tapi konten yang edukatif sudah banyak ditinggal orang. Nah ini mainstream banget gitu loh yang kita nggak bisa menaikkan itu. Cuman kalau aku misalkan Raja Mojokerto bertahan dengan jurnalistiknya, ya bertahan aja dengan jurnalistiknya. Tapi bagaimana cara kemudian kita menyentuh sasaran kita mau dikemas seperti apa, ya tergantung kita. Yang penting harus ada rasa dan kita menguasai. Soal kemudian dikembangkan itu kan branding, personal branding gitu loh. Jadi yang menciptakan harus kita ciptakan personal branding dulu. Kita ini mau branding apa sih gitu loh. Jangan kemudian kita sekarang konten A, besok konten B. Berikutnya konten C, nggak jelas, brandingnya nggak jelas. Maka brandinglah kita diri sendiri. Soal kemudian 1 bulan nggak ada yang angkat, hanya followernya 5 atau 10, nggak apa-apa, dilanjut aja. Dilanjut aja. Terus begitu. Ya anggap aja kita dalam proses trial. Karena sekarang itu kalau nggak disebut organik, ya kita beli follower. Kan konsekuensinya begitu. Kalau organik, maka bisa kita bangun sekarang maka kita bisa banyak follower itu di 1 tahun berikutnya. Itu loh Mas, algoritma Instagram sekarang sudah nggak jelas, termasuk di YouTube. YouTube itu saya banyak teman YouTuber ya. Oh konten ini loh bagus, ternyata saya mencoba konten itu juga nggak ada respon meskipun followernya sama, misalkan sama-sama 13.000 bikin, atau subscribe-nya sama-sama 13.000, tapi nggak juga gitu loh. Justru kemudian liputan misalkan sapi yang tersengal-sengal yang menurut saya nggak bagus, yang nonton banyak kan gitu loh. Ada 160-an ribu kan gitu. Termasuk konten yang berbau baru. Wah itu kalau berbau baru, hal yang baru itu pasti banyak. Misalkan ada, kembali ke contoh kecil di jilbab terbaru, ini model jilbab terbaru. Nah itu kan membuat orang penasaran, ciptakan orang penasaran gitu. Maka sama sih dengan jurnalistik yang kemudian kalau kemudian kita mengangkat karya jurnalistik yang itu sudah mampu dalam tanda kutip atau sudah nggak layak, kita angkat, kita paksa, ya nggak ada yang nonton, nggak ada yang baca. Tapi kalau misalkan itu baru, makanya harus informatif. Informasi itu update kan gitu loh. Kalau nggak update ya konsekuensinya akan ditinggal orang. Makanya hal yang baru menciptakan penasaran banyak orang, ya kan? Dan itu menarik. Ini 3 hal ini yang menurut saya itu harus kita kejar. Soal kita followernya masih banyak, jangan sinis. Saya membangun Instagram itu, saya dikasih follower 6.000, kemudian sekarang sudah menginjak sekitar 8 bulan kalau nggak salah ya. Sudah mau 30.000. Nah, itu perjalanan yang panjang gitu. Jadi makanya kita organik, atau dalam tanda kutip kita beli follower. Beli follower nggak mungkin lah. Kalau organik itu bagus. Organik itu bagus artinya bahwa kita harus optimis. Saya akan optimis tetap akan banyak follower karena kita nggak bisa menebak Mbak atau Mas ya gitu kan. Kita nggak bisa menebak kalau kemudian follower kecil tapi siapa tahu banyak yang nge-share. Kan itu. Contoh kecil juga saya teman mbaknya atau kakaknya teman saya itu dia konten rumah tangga, konten yang membahas tentang sosok laki-laki, sosok suami, ya di konten ya ala ibu-ibu ala mama gitu. Tapi di share di Facebook, tapi sebenarnya dia pengikutnya Facebook nggak banyak, ya mungkin sekitar 2.000. Cuman ketika banyak yang nonton dan dia kenal, interest, menarik, faktanya sekarang seperti yang dialami, yang diomongkan sama dia, dibagikan, Pak. Dibagikan. Nah ini kan bahaya. Yang kemudian tidak bisa kita tebak gitu loh. Ujung-ujungnya menarik, ujung-ujungnya kondisi kekinian, dan itu dialami oleh istri ribuan perempuan yang lain, di-share gitu loh. Jadi sekarang tambah banyak gitu. Nah, tuntutannya ketika tambah banyak, maka PR-nya semakin banyak. Saya mau konten apa. Makanya tujuannya adalah untuk bisnis atau cuman hiburan. Kalau bisnis, ya
sama sih sebenarnya, harus continue. Kalau hiburan nggak harus sih setiap hari, bisa longgaran jenengan atau apa namanya waktunya kira kapan, misalkan seminggu sekali. Karena gini, di media sosial itu yang penting continue. Kalau tidak continue maka akan tertutup dengan konten-konten yang lain, dan itu begitu terus begitu. Misalkan saya biasa upload di YouTube video news atau video konten itu minimal 2 sehari. Tapi kalau misalkan seminggu saya nggak ngupload, itu bahaya juga. Kecuali kalau subscribe-nya sudah banyak. Kalau misalkan subscribe-nya sudah 1 juta misalkan, mereka akan dinanti gitu. Dan itu justru akan membuat manajemen lagi. Dia sengaja konten kreatornya saya tidak akan mengupload dulu sebelum jumlah penonton video yang sebelumnya itu tambah terus. Tapi kalau kita enggak, kita yang baru subscribe baru-baru itu ya harus continue. Bagaimana bisa mempertahankan subscribe yang kemudian tidak unfollow. Begitu juga di Instagram. Kita mempertahankan 5.000 terus kemudian kita tidak continue, bisa kehilangan 4.000. Akhirnya bangun lagi. Gitu. Tapi yang penting prinsipnya adalah senangi dulu konten itu. Saya pikir itu, Mas. Baik, luar biasa, Mas Korelis. Ya intinya bagaimana teman-teman yang punya media sosial konsisten dengan kontennya dan rajin nge-share dan tetap berangkat dari kualitas konten. Baik, kita di penghujung kelas teman-teman. Saya bacakan satu lagi pertanyaan dari Kak Nina di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Assalamualaikum Mas, saya Nina di Payakumbuh. Saya humas di instansi pemerintah. Yang ingin saya tanyakan, saya adalah tipe orang kalau bicara itu suka cepat. Ketika kita melakukan vlog atau live report, bicaranya cepat dan kadang belepotan. Ketika melihat orang nge-vlog atau live report, itu step by step, katanya itu enak dilihat dan didengar. Trik dan tips agar tidak bicara cepat, rapi, dan tidak belepotan itu bagaimana, Mas? Ya. Nah, Mas, silakan, Mas. Ya, yang pertama harus dikonsep dulu, Mbak. Nah, ini kita mau nge-vlog masakan nih, misalkan kita mau review masakan, yang penting dikonsep dulu. Konsep vlognya kita itu bisa dari belanja awal, kemudian kita nge-vlog di situ, anggap aja segmen lah, gitu loh. Jadi itu harus konsep. Misalkan Mbaknya punya gambaran dulu. Kalau dianggap terlalu lama, udah Mas terlalu lama, ya nge-vlog mulai awal. Opening, itu tuh konsep bagian saya opening dulu, menyapa masyarakat atau menyapa penonton atau menyapa teman atau menyapa follower. Nah, ketika sudah menyapa, maka yang kedua adalah tahapan apa yang dilakukan. Ya kita misalkan mengupas brambang atau apa itu dibahas. Brambang ini sekarang harganya sekian, manfaatnya untuk apa dan sebagainya bisa. Yang kedua, kemudian perpaduan antara masuk ke segmen berikutnya nih. Dan itu harus ditata dulu memang. Soal kemudian belepotan nggak ada masalah. Itu faktor kebiasaan aja kok, Mas. Soal yang penting intonasi dan yang disampaikan jelas. Yang penting adalah intonasi dan yang disampaikan jelas. Soal belepotan itu tergantung kebiasaan, nggak ada masalah. Yang penting di konsep. Yang pertama kita mau nge-vlog apa gitu loh. Konsep pertama adalah kita opening. Dan yang opening yang bagus kita kira orang itu kan langsung kan. Jadi misalkan kita opening makanan, ya kita opening. Teman-teman, saya sekarang berada di sebuah warung yang itu lokasinya sangat terpencil. Namun, nah kan itu biasanya. Namun warung ini banyak didatangi oleh masyarakat. Seperti apa warung itu dan kira-kira makanan apa? Yuk kita ke dalam. Udah, jalan gitu. Jalan masuknya ke dapur gitu loh. Nah di dapur kita ke vlog lagi. Apa temanya? Berkenalan lah sama pedagangnya. Nah berkenalan, jual apa? Kita review berikutnya, review makanannya. Nah ini kan kalau ngomong kalau gambar ya, kalau ngomong di teman-teman anak perfilman atau mungkin filmmaker itu ada bahasa storyboard atau konten kreator. Mungkin teman-teman konten kreator juga paham, ada storyboard kan. Storyboard.
Storybird yang kemudian itu tidak ngawur, bahasanya tidak sembarangan. Makanya kembali kepada continue tadi. Gitu. Jadi misalkan kita mau mereview sebuah warung yang itu warungnya, kalau warung mau kita review apa yang menjual, ya baru, dan itu dikunjungi banyak orang. Nah, contoh kecil misalkan kalau panjenengan ini, kalau mbak-mbak atau mas-mas konten kreator yang suka kuliner, ya kenapa kemudian Nek Carlos itu berhasil? Ya karena Nek Carlos itu orangnya lucu. Kemudian reviewnya juga bagus dan dia suka makanan, nah, makanya suka dulu gitu loh. Kalau nggak suka ya nggak mungkin dia akan mereview. Nah itu akan continue. Itu salah satu contoh kecil. Yang penting di konsep. Yang penting di konsep. Soal kemudian nanti belepotan itu kan nggak ada masalah. Faktor kebiasaan aja. Syukur-syukur kalau kita, karena apa? Yaitu tadi seperti saya 2006 saya nggak bisa menulis berita, tapi saya nekat atau saya optimis, saya tetap akan mendaftar di rekrutmen Jawa Radar Mojokerto sebagai reporter, sebagai wartawan. Padahal saya nggak bisa nulis, Mas. Nggak bisa nulis dan disuruh nulis berita strike news, satu berita bisa 1 jam, 2 jam. Karena kerangkanya nggak tahu, harus mengawali membuat lead yang mana. Gitu kan. Jadi data, kemudian isi berita, penutup berita, narasumber mana, itu ya harus didahulukan, dan closingnya seperti apa, itu nggak tahu. Tapi kalau sudah terbiasa dan bertahun dilakukan setiap hari atau minimal rutinitas, itu akan terbangun. Jadi itu, tadi prinsipnya adalah konsep dulu, setelah dikonsep, kira-kira apa yang akan kita review, dan bagus nggak ketika direview. Kalau nggak bagus ya sudah, kalau banyak orang sudah tahu ya mending hindari, kita cari yang tidak banyak orang tahu dulu. Makanya saya bilang tadi baru itu orang akan menimbulkan rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu. Jadi soal kemudian masih terbata-bata atau belepotan itu saya pikir sudah bisa dibangun kok, bisa dibiasakan. Yang penting kita paksa untuk kita buat konsep. Setelah itu ya karena dipaksa ya menjadi terpaksa. Setelah terpaksa akhirnya terbiasa. Itu yang saya alami. Saya nggak bisa nulis, maka saya terpaksa kerja di Jawa Radar Mojokerto, maka saya terbiasa menjadi penulis. Saya pikir itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Khoiris, luar biasa. Kak Nina ya, seperti kata pepatah, Allah bisa karena biasa ya. Latihan terus, storytellingnya diperbaiki, ya tadi konsep dikuasai. Nah, kalau nggak jelas konsepnya, tidak ada kerangka pikiran di situ, ya nanti babak belur ya ketika ngonten gitu. Baik, kita sudah berada di penghujung kelas teman-teman, dan Mas Khoiris juga dikejar deadline malam hari ini, termasuk dikejar waktu oleh keluarga di rumah ya, sebagai wartawan. Masa-masa Mas Khoiris lebih 15 tahun juga saya alami ketika masih berada di sebuah harian di Padang ya, tengah malam jam 2, jam 3 itu masih ngantor. Menyedihkan sekali. Mudah-mudahan Mas Khoiris sehat, kuat ya, dan sukses. Amin. Dan di penghujung ini kita minta closing statement-nya dari materi ini teman-teman untuk Mas Khoiris, juga informasi media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Silakan Mas, closing statement-nya. Ya Mas, sebenarnya bukan closing statement ya. Sebenarnya saya malah ingin tanya ke teman-teman peserta sebenarnya, karena saya ingin juga ingin masih banyak belajar ke teman-teman semua. Saya yakin kalau kita terus belajar mengasah itu, apa yang kita capai itu bukan menjadi angan-angan, itu akan menjadi fakta. Ya seperti pengalaman saya tadi, saya tidak bisa menulis, tapi saya minat sebagai seorang jurnalis, karena bagi saya jurnalis itu asik. Jurnalis itu ada seni, jurnalis itu ada tantangan, dan jurnalis itu kebebasan. Kita itu kan bebasnya begini, Mas. Kita bisa masuk kemanapun. Kan? Kita bisa masuk kemanapun yang dalam konteks itu dari sisi profesi. Misalkan kita masuk ke ke kantor polisi atau Polres atau apa, kita bisa masuk ke kejaksaan, ke pengadilan, ke pemerintahan, instansi, kita bisa masuk. Dan yang kedua, kita punya banyak jaringan, kita punya banyak perkenalan, kita punya banyak ilmu. Makanya apapun pekerjaan panjenengan, Bapak Ibu, saya pikir anggap itu sebagai sarana untuk mencari ilmu dan pengalaman. Apapun bentuknya, kan gitu. Dan yang kedua, di media itu kan kita tahu sedikit tentang banyak hal. Termasuk teman-teman yang
konten kreator itu kalau aktif membuat konten, dia akan semakin banyak tahu tentang beberapa hal. Kalau hari ini nih ngomong konsep ngomong seneng masak, tapi kalau di konten dan itu banyak yang tertarik, dia akan mengejar terus. Mengejar, saya mau konten apa, tahu sedikit tentang banyak hal. Kita tahu polisi, kita tahu tentang hukum kriminal, kita tahu tentang politik, kita tahu tentang pemerintahan, kita tahu tentang banyak hal termasuk kesehatan dan pendidikan. Makanya apakah kemudian saya bukan seorang jurnalis bisa kayak gitu? Bisa. Pertama apa ya, membaca. Kelemahan kita sekarang itu membaca. Termasuk kelemahan saya, termasuk kelemahan teman-teman yang lain, teman-teman media. Itu kita kelemahan membaca. Yang kedua, biasakan kalau itu bisa manfaat bagi orang, termasuk melalui konten kreator, kenapa tidak? Lanjutkan aja, kalau itu ada asas manfaatnya. Saya pikir Bapak Ibu semua peserta ruang kelas kali ini kan sudah sangat paham tentang itu. Justru makanya saya banyak ingin belajar. Mungkin next saya jadi peserta, bukan menjadi seorang narasumber, nggak pantas. Tapi pada prinsipnya adalah jangan pernah berhenti untuk membuat karya dan manfaat bagi semua orang. Minimal itu karya itu bisa berikan manfaat kepada orang di sekitar kita, apapun bentuknya. Saya pikir itu sih, Mas. Baik, terima kasih Mas Muhammad Khariri, luar biasa ya, walaupun tadi dengan rendah hatinya mengatakan bahwa tidak pantas memberikan ilmu, tapi ilmu yang dibagikan tadi luar biasa ya, daging semua bagi kami di kelas menulis daring. Nah, ini kelebihan kelas menulis daring, kita belajar pada siapa saja, Mas. Termasuk pada Mas Khariri, dan tentu saja ini sangat bermanfaat sekali untuk topik pada malam hari ini kita eksekusi untuk karya-karya teman-teman berikutnya. Mudah-mudahan menjadi konten-konten kreator yang sukses, bahkan menjadi jurnalis-jurnalis yang sukses dari kelas menulis daring. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Muhammad Khariri yang sudah berkenan meluangkan waktu hadir di ruang kelas menulis daring. Kita doakan sehat, sukses, amin, dan amin. Kita berdiskusi kembali untuk topik-topik lainnya. Silakan teman-teman yang ingin melihat karya-karya Mas Khariri dan teman-teman di Jawa Pos Radar Mojokerto, nanti kunjungi saja YouTube-nya Mas ya, YouTube Jawa Pos Radar Mojokerto. Di sana banyak konten-konten yang bisa dipedomani untuk ide-ide konten teman-teman di ranah jurnalistik barangkali ataupun lainnya. Kita tutup kelas ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu di pekan depan dengan topik lainnya. Perbanyak maaf, saya Muhammad Subhan, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.